Yang kedua itu tentang sifatnya motivasi. Nyamuk. Mengapa ibu itu sifatnya kan terjun di dunia Nyamuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Asosiasi Peneliti Kalimantan dari podcast Averus. Kali ini kita langsung bertemu dengan Ibu Doktor Insinyur Siti Maimunah. Beliau ini adalah orang besar yang dimana beliau memang bagian penelitian kehutanan. Oke, langsung saja kita tanya langsung kepada beliau. Mungkin kita ajak beliau perkenalan dulu ya. Baik Bu, mungkin bisa langsung perkenalan diri dulu, nama Ibu dan latar belakang pendidikan sehingga sampai titik sekarang Bu. Baik, nama saya Siti Maimunah, saya aktivis lingkungan, penyelamat lingkungan di Kalimantan Tengah. Aktivitas saya ada di Kalimantan Tengah dan sekitarnya untuk mendampingi masyarakat melestarikan dan melindungi hutan yang tersisa. Latar belakang pendidikan saya merupakan forester dari S1 sampai S3 saya di ilmu kehutanan, dan saya mengabdikan diri untuk menjadi penyelamat dan pembina lingkungan di manapun saya berada. Oke, baik Bu, saya izin bertanya nih Bu ya, karena saya ingin tahu juga nih, karena menurut saya itu menarik banget tentang kita itu perlu mengetahui nih tentang kehidupan hutan sekitar kita ya kan. Jadi apa sih motivasi Ibu sehingga Ibu itu lebih suka tertarik dengan alam sekitar kita Bu? Motivasinya cuma satu, ingin hidup lebih bermanfaat untuk alam sekitar. Jadi bagaimana mengedukasi masyarakat sekitar untuk peduli dan lebih memperhatikan alam, karena bagaimanapun alam itu akan bersahabat jika kita baik dengan alam. Oh iya, benar sekali Bu, luar biasa banget ya. Jadi teman-teman, seorang perempuan ya, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa beliau ini bisa langsung terjun ke dunia lingkungan alam sekitar sehingga beliau menguasai segalanya. Dan mungkin selanjutnya yang kami tanyakan ini Bu, apa namanya? Kesuksesan apa saja yang telah Ibu capai Ya, sampai kesuksesan apa saja sekarang, sampai sekarang saat ini? Bu? Kalau dibilang kesuksesan itu ya, sebenarnya kita penggerak lingkungan atau penyelamat lingkungan itu tidak membutuhkan penghargaan. Tapi ya alhamdulillah itu didapat mungkin, dan itu bukan menjadi tujuan akhir dari kegiatan atau aktivitas yang saya tempuh sampai sekarang. Jadi alhamdulillah sekarang saya dapat penghargaan dari FAO, dari Champion Asia Pacific Forest tahun 2019, dan wanita pelopor reboisasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di samping saya mendapat anugerah Kalpataru 2 kali, yaitu perintis lingkungan di tahun 2017 dan pembina lingkungan di 2019. Oke, baik Bu. Oh ya, satu lagi Bu yang saya ingin tanyakan Bu terakhir. Kalau untuk filsafat Ibu tentang dunia kehutanan ya, sifatnya lingkungan alam ya, dan motivasi atau bukan motivasi sih, kesan dan pesan untuk anak muda sekarang kan, supaya bagaimana caranya menjaga lingkungan alam sekitar Bu? Iya. Intinya itu alam itu akan melindungi kita kalau kita melindungi alam. Iya. Gitu. Jadi kalau kita menjaga alam, dan alam pasti akan menjaga kita. Karena akhirnya dunia itu karena kerusakan alam seperti itu. Iya, benar. Jadi kalau kita ingin hidup lebih lama di muka bumi, ya kita menjaga alam. Baik Bu. Kalau untuk filsafat Ibu sendiri gimana tuh tentang alam ini? Alam ini memang diciptakan untuk manusia, tapi kita tidak boleh serakah. Nah, kita harus menjaga dan melestarikan untuk masa depan anak cucu kita juga. Tidak dihabiskan untuk masa sekarang. Berarti kita harus menjaga banget ya Bu ya alam ini ya? Iya. Oke, baiklah. Mungkin Bu, kan sebelum Ibu sampai kayak terjun ke dunia lingkungan seperti itu, apakah dulu Ibu itu dari kecil emang sudah sudah ada keinginan atau emang sudah suka sama alam gitu lah Bu?
atau kayak apa yang membuat ibu itu sangat cinta banget sama alam seperti itu? Cuma jiwa petualangan saja sepertinya ya. Dari kecil memang suka jalan-jalan di alam dan ingin rasanya itu tetap ada sampai saya tua, mungkin sampai saya meninggal nanti tetap ada, dan anak cucu kita bisa bercerita yang sama. Ingin melihat hutan itu masih dengan pohon-pohon besar dan besok juga masih dengan pohon besar, jangan sampai habis. Betul. Mungkin ada pengalaman yang mungkin buat ibu itu sangat sangat berkesan gitu loh dalam hidup, dan mungkin bisa dibagikan kepada teman-teman juga agar termotivasi untuk menjaga lingkungan seperti itu. Pengalaman apa gitu loh Bu yang sangat menyenangkan nih gitu? Pengalaman pada saat saya mendampingi masyarakat di sekitar Mungkubaru di hutan pendidikan yang punya pemerintah kota Palangkaraya, itu pada saat itu mereka lebih banyak masyarakat yang mengeksploitasi hutan, baik menebang pohon, menambang emas yang ada di bawah hutan ya. Itu mereka itu terhentikan secara kesadaran setelah istilahnya saya dampingi dan saya mendapatkan mata pencaharian yang berkelanjutan untuk mereka untuk mengelola hasil hutan bukan kayu, dan mereka berubah drastis dari pencari emas atau penambang emas dan penebang pohon. Mereka berubah beralih mata pencaharian untuk mencari hasil hutan bukan kayu, dalam hal ini getah damar. Dan mereka sampai nelpon saya, Bu, kalau ibu nggak kesini kami nggak makan. Itu kan luar biasa ya, mereka sudah mengubah hidup mereka dari mengeksploitasi hutan menjadi penjaga hutan. Sangat menarik banget ya perjalanan ibu dari titik awal hingga sekarang ya, sangat terkesan banget. Jadi buat teman-teman ini menurut saya kita harus yang pertama sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ibunya, terutama bagi kita kaum muda, kita harus wajib yang namanya menjaga lingkungan kita supaya akan terjaga untuk cucu dan keturunan kita yang akan masa depan. Baiklah, mungkin itu saja podcast dari kami. Langsung bertanya langsung tadi kepada narasumber. Berharapnya semoga ini bermanfaat bagi teman-teman. Semoga bisa menjadi pelajaran di masa depan tentang apa yang disampaikan oleh ibu itu, bahwasanya menjaga lingkungan hidup itu sangatlah penting untuk di masa depan nanti. Mungkin closing statement dari ibu dari perjalanan titik awal hingga sekarang, pesan dan kesan untuk kaum muda sekarang bagaimana Bu? Untuk menanggapi tentang menjaga lingkungan itu sangat penting Bu. Jadi mungkin hutan ya, sumber daya alam termasuk mineral seperti emas atau batu bara yang ada di dalamnya itu dieksploitasi memang menghasilkan uang yang banyak. Tapi pada saatnya nanti uang yang banyak itu tidak bisa membeli hutan itu untuk melindungi manusia di muka bumi. Oke, baik.